Assalamualaikum semuanya. Halo sahabat Duniaku dan kawan-kawan. Seneng banget ya akhirnya Dunia Gua bisa live Instagram buat yang pertama kalinya. Dan mungkin karena ini pertama jadi saya sendiri masih sedikit gugup atau nervous. Jadi nanti mohon maklum ya kalau misalnya ada kata-kata yang masih salah ataupun ada hal-hal yang belum sempurna, dan harapannya nanti kawan-kawan semuanya juga bisa mendengarkannya sampai akhir. So, hari ini atau malam ini tepatnya kita bakal ngobrol-ngobrol bersama tentang hal yang mungkin sangat-sangat menarik ya, minimal untuk saya pribadi, dan harapannya kawan-kawan juga sangat tertarik, yaitu tentang fenomena-fenomena dalam jual beli ikan melalui online. Ya, coba kita buka dulu ya kawan-kawan. Di live perdana ini kita bakal bahas yang seperti sudah kami sampaikan di postingan sebelumnya dan juga di Instastory. Kita akan bahas tentang tips membeli ikan hias secara online. Agar pembahasannya nggak monoton dan juga agar lebih informatif, di sini kami dari Dunia Aqua nggak sendirian ya, bakal ada salah satu orang yang sangat terpercaya ya menurut kami tentang dunia. Oke, Mas pembicara dari Aqua Solid udah hadir. Halo Mas, nanti kita undang ya Mas. Kita akan mendapatkan informasi tentang tips membeli ikan hias dari Mas Arif, owner dari Aqua Solid dan Little Fish Aquatic. Mungkin untuk kawan-kawan yang udah sering ataupun udah sangat tertarik dengan hobi ikan hias pasti sudah sangat familiar ya dengan Aqua Solid dan Little Fish. Maka malam ini kita bakal dapat ilmu baru, ilmu-ilmu yang pasti sangat menarik untuk kita semua terkait tips membeli ikan secara online. Oke, kita langsung undang aja Mas Arif, owner dari Aqua Solid dan Little Fish. Kita undang. Halo Mas Arif. Halo Mas Tera. Halo Mas. Ya, Pertama ini saya makasih banget Mas dari Dunia Aqua dikasih kesempatan buat ngobrol sama Mas Arif dari Aqua Solid dan Little Fish. Bos Oli. Kami seneng banget Mas, pokoknya top lah kami. Dan ini juga edisi pertama kita live Mas, jadi thanks Oh banget gitu. pokoknya. Iya. Siap-siap. Mantap terus Terus berinovasi dari dunia aqua juga. Top. kita mulai ya Mas. Siap Mas Tera. Oke, kita mulai. Kita Ya. mulai eh sama kayak yang poster yang udah kita bagikan sama-sama. Malam ini kita bakal ngobrol tentang tips atau cara beli ikan hias online, karena banyak banget yang masih ngerasa beli ikan hias online itu nggak aman ataupun masih banyak penipu-penipu atau juga ekspedisinya yang kurang oke gitu. Jadi malam ini Iya. kita coba cari tahu dari Mas. Mungkin buat pengawali ya Mas, monggo Mas Arif kenalan dulu aja. Mungkin banyak kawan-kawan yang belum kenal, dan juga bisa dijelaskan juga tentang Aqua Solid sama Little Fish itu apa sih Mas, sama jualannya itu apa aja gitu Mas. Monggo Mas, silahkan. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan dulu nama saya Arif Rochman ya. Biasa dipanggil sama teman-teman Arif, ada yang Omen ya. Biasanya sih banyaknya sih manggil Arif ya. Gitu. Saya dulu pokoknya saya kuliah di Perikanan Universitas Pajajaran di Bandung ya, Jatinangor gitu. Unpad Murid Gelis. BP kan. Unpad Kasep. Oh, bukan Unpad Gelis ya Mas. Kan itu mah awewe Aduh. ya gitu. Jadi dulu tuh ya kuliah di Perikanan Universitas Pajajaran, terus pas saat kuliah tuh udah pengen gitu loh, udah ingin berwirausaha gitu loh, karena dulu pas SMA juga ya sering jual beli makaroni, jual beli apa namanya keripik ya, terus pulsa, dan juga apa ya, pokoknya mengordinir jersey gitu loh. Jadi dari dulu SMP SMA udah seneng gitu ya jualan jualan gitu Mas Coba di gitu. jiwa wirausahanya udah dari kecil lah ya Mas.
gitu. Udah seneng banget lah kayaknya. Terus pas kuliah, alhamdulillah dapat di perikanan gitu loh. Dulu sama teman-teman saya ada timnya, tim Little Fish Aquatic tuh bertiga. Oh, Ada Triandi, ya, ada Bagas Jody, ada saya sendiri Arif Rohman. Dulu kita diawali berjualan buff, buff mas. oh buff ini yang sekarang dilarang ya mas? Iya dah, Iya katanya nggak bisa benar nyerap deh. corona mas. Lanjut lanjut lanjut, masa malam bahas corona? Iya, dulu kita jualan buff, tapi di pertengahan jalan kita bareng-bareng sama tim, wah kayaknya kita harus pindah bisnis gitu. Hmm. Karena supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan tuh kita langsung terapkan gitu loh di bisnis perikanan gitu. Dulu kuliahnya prodinya apa mas? Kalau boleh tahu mas? Perikanan kalau di Unpad Mm-mm. itu tuh masih umum dulu. Oh, Semester 1 sampai semester 5 gitu. Pokoknya masih umum dulu. Penjurusan tuh semester 6 apa 7 gitu, saya lupa ya. pas baru mau skripsi ya Semester mas? 7. Iya. Iya. Itu Itu ambil apa baru dulu mas? penjurusan Budidaya mas? aquaculture. Oke, Yoi, cocok lah ya. aquaculture. Iya. Oke. Nah, Itu berarti Little Fish lanjut ya ya. mas? Little Tahun, Fish ini. tahun berapa itu mas? 2017. Hmm. 2017 saya membentuk tim ya Little Fish Aquatic gitu. Karena memang fokus berjualan di ikan-ikan yang kecil dulunya. Itu dimulai dari kosan saya. Kosan Oh, saya dijadiin farm. Waduh, waduh, menarik amis nih. dah itu. Saya tidur bareng ikan-ikan gitu. Dan dulu karena minimnya budget, Hmm. saya sampai menggunakan kotak obat sebagai wadah wadah ikan cupang gitu. Kotak obat. Gapi gitu loh. Kotak obat yang bening itu loh, Oh iya kotak iya obat, iya. ya kan? Karena memang minimnya budget gitu loh, ya. Dari situ kita beli gapi dulu. Gapi yang Tapi dulunya saya nggak percaya harganya 150.000 sepasang gitu ya. kecil Udah gitu kita ya mas. ternak, iya, kita ternak berhasil, gampang kan ya, gapi mah Hmm. ya. Pas kita ternak udah berhasil, kita jual. Nah itu kita udah mulai jualan online lewat Facebook gitu. Oh, Facebook, kita lewat Facebook, lewat Instagram, kita gencer-gencer lewat Instagram tapinya oke oke. gitu. 2017 udah kita bentuk tuh Little Fish buat Instagram. Di situ masih masih sedikit sih yang jual online lewat Instagram gitu, masih kurang apa ya, terpercaya kayak Iya ya mas ya. dulunya kan. Iya. Nah, lanjut, uh, udah jual beli banyak tuh peminat. Gapi itu apa Gan? Gapi itu ikan kecil juga. Gupi tulisannya Lanjut, GUPPY. iya. Pas pokoknya jual beli laku tuh alhamdulillah Nah, lewat Instagram. Kita jual 100.000 sepasang juga laku alhamdulillah itu. Pelan-pelan kita beli akuarium, pelan-pelan kita beli rak, pelan-pelan kita beli blower, itu masih di kosan. aerator itu ya. Masih di kosan gitu. Bener-bener merintis, bener-bener lah pokoknya Lah ya mas. berasa. Uh. Berasa memang harus melewati itu semua gitu. Terus lulus kuliah akhirnya kita tidak sevisi lagi tuh sama tim Oh, karena ada yang mau kerja kan gitu ya. Ya kerja, pokoknya kita udah beda lokasi, akhirnya Little Fish saya pegang sendiri oh, gitu. Saya teruskan lah gitu, tim hanya sebagai sejarah kita masih tetap berteman dengan baik gitu ya, sharing dengan baik sampai sekarang. 2019 2018 akhir Desember saya membuat farm di rumah langsung. Ini farm saya ya. wih itu banyak banget tuh ikannya. Iya, gitu. Jadi Itu di memang rumah, berarti masih di rumah mas, bukan di toko dulu. bukan di farm ya, di rumah. Di rumah. Ya, alhamdulillahnya
ada lahan ya, gitu. Nah, awal sempat pro kontra sama orang tua karena tidak percaya dengan bisnis ini. Ini nih. Wah itu, Ini pasti ya Mas iya, ya. iya. Aduh. Itu susah banget Mau meyakinkan, makan apa susah banget. kamu gitu. Betul banget, betul banget. Dari ikan kayak gitu, karena orang tua kita itu masih belum percaya itu dengan ikan kecil, misalnya ikan cupang, Hah? dengan harganya yang 200.000, emang ada ya gitu, emang ada ya ikan seharga segitu, ada yang mau beli, memang Iya. masih belum percaya gitu. Digoreng nggak bisa gitu ya. Akhirnya, iya, mendingan beli lele Wah, kenyang katanya ini gitu. bener. Iya. Terus ya dulu juga disuruh nyari kerja kan gitu. Sambilan juga iya nanti Arif sambil nyari kerja gitu. Tapi tetap semangat untuk berjuang ini ya. Mengelola Little Fish ini. Pelan-pelan mulai dikenal, promosi terus tiap hari nggak putus-putus. Saya menjadi CEO. Shift Everything. 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 Semuanya dilakuin. Awal-awal pasti merasakan itu semua. Everything ya, pembukuan, pemasaran, ngedit video, terus nguras ya, nyerok kutu air ke sawah. Bayangkan, ini nih, bayangkan. Dulu saya sebagai sarjana S1 gitu ya, Iya. saya Empat lagi kan? mau gitu, unpad lagi ya, saya mau nyerok kutu air di sawah. Di sawah saya nyerok sendirian gitu ya, nyerok ya, di mana orang-orang lain kerja rapi kan gitu ya. Berdasi gitu ya Saya Mas. berdasi ya kan, kemejaan, tapi saya mau untuk melakukan itu atas atas hobi juga ya, hobi juga, dan saya yakin bisnis ini nih bisnis yang menjanjikan gitu. Gitu. Apabila kita menekuninya. Terus gitu. Sampai akhirnya sekarang lah baru kerasa orang tua setuju, orang tua percaya dan memberikan ya sedikit modal lah nih, Oh. percaya ya. Nah, Wih. baru deh terbentuk Aqua Solid. Wah, Aqua Karena Solid saya nih. rasa, iya, karena saya rasa ya gitu, kalau misalnya gitu saya di bisnis cupang aja gitu ya, karena apa ya, kayak karena saya pengen mobile gitu loh, mobile gitu ya, saya mau mobile. Mau Saya mobile. senang bersosial, ya. Saya senang bersosialisasi gitu ya. Saya ke tempat ini, ya, main ke farm ini gitu ya. Atau saya ke rumah customer ini, rumah customer pejabat ada, kita pernah garap Keren gitu. ini. Macam-macam lah gitu. Ke restoran gitu. Gitu. Dan juga Little Fish ini lebih lebih apa ya? Lebih terpromosikan karena adanya Aqua Solid gitu. Oh. Jadi iya, kalau ada yang ke toko, ada ikan cupang nggak sih kan gitu. Ikan cupang yang bagus, datang aja langsung ke farm. Kan gitu. Datang aja langsung ke farm. Jadi Terpromosikan ya orang-orang Mas. itu datang, iya, mempromosikan langsung secara offline ya gitu. Langsung ke farm gitu. Tetap kita juga garap yang online-nya. Karena dari Little Fish dan Aqua Solid ini misinya adalah pemasaran yang berdaya saing dari offline maupun online gitu. Online-nya gencar, offline-nya gencar gitu. Itulah ceritanya, dan sampai sekarang di 2020 saya dan rekan saya ya, Aqua Solid ini Oh, Aqua membentuk Solid berdua modal berarti ya Mas? berdua, karena lumayan ya untuk modalnya sendiri kalau Aqua Solid ya. Gitu, akhirnya saya berdua dengan modal setengah-setengah kita bentuknya Aqua Solid ini. Aqua Solid udah 8 bulan berarti tokonya, dan Oh, alhamdulillah rame. tokonya di mana ya Mas Aqua Solid? Tokonya di Kramat Watu, Serang, Banten. Oke, Serang. Kalau Aqua Gitu. Solid itu berarti alat-alat aquascape, ikan-ikan hias gitu ya Mas? Lengkap ya Mas? Iya. Ya, Karena kan betul betul. karena kan Nah, tagline-nya yang terbaik di Serang kan? ya. Jadi kalau kalau Little Fish ini kita
peternakan ikan cupang. Kalau Aqua Solid ini menjual peralatan, pakan, alat-alat ikan hias, predator, aquascape dan lain sebagainya. Alat-alat akuatik lah pokoknya. Toko ikan hias seperti Pada umumnya umumnya gitu. Pada lengkap lah ya umumnya. Mas. Lengkap. Cuman yang membedakan ini yang punya anak perikanan Unpad gitu ya Mas. Nah, Nah, alhamdulillahnya itu karena alhamdulillah. saya ya karena saya lulusan perikanan Unpad itu sebagai apa ya? Kepercayaan kepada customer. Wah, kalau misalnya proyek-proyeknya digarap sama lulusan Universitas Pajajaran Wih, gitu, keren, perikanannya. keren. Itu Bener. ini Itu sebagai personal branding kitanya juga, Boy. Jadi lebih terpercaya aja. bener banget. Kan Mas udah lama ya Mas, udah dari 2017. Dari 2017 itu juga kayaknya kayak yang tadi Mas bilang juga jual beli ikan itu kan yang online khususnya masih jarang ya Mas ya. Paling Ya, Facebook itu kan yang banyak ya Mas. ya. Betul, Iya, betul, betul. itu kalau menurut Mas sendiri gimana sih Mas kayak perkembangannya jual beli ikan gitu? Apakah penghobi ikan hias tahun 2017 itu sampai tahun 2020 ini meningkatkah atau penghobi ikan itu masih segitu-gitu aja orangnya atau malah turun gitu Mas menurut Mas? Dari 2017 itu sudah banyak juga gitu ya di Instagram gitu. Tapi tidak se-booming sekarang. Sekarang banyak banget akun-akun jual beli ikan hias gitu. Itu untuk di Instagram ya. Kalau di Facebook dari dulu ya udah rame ya. Apalagi ada ada grupnya kalau di Facebook gitu. Sudah berjalan, udah lama lah saya juga sudah tergabung di jual beli cupang Cilegon, Hmm. jual beli ya pokoknya grup cupang Bandung, grup ikan koki mana mana pasti ada itu gitu loh. Karena penghobi gitu ya dijadiin satu untuk jual beli itu ada pasti gitu. Berarti Sampai sekarang banyak banget di Instagram itu banyak banget ya. Beta Cilegon, Beta Bandung, Beta kemana-mana, Beta iya, Pajajaran Sabang ada sampai gitu. Merauke lah ya Mas. Sampai Merauke gitu. Berarti Dan kalau untuk kalau ini saat Mas, kalau yang apa perkembangan jual beli online-nya juga naik juga ya Mas, makin banyak juga makin ke sini ya. makin banyak, alhamdulillah makin ramai apalagi di saat pandemi kayak gini. Kerasa banget karena orang mungkin ya di rumah butuh hiburan gitu ya, di rumah aja butuh hiburan, butuh mainan gitu ya, jadinya melihara ikan, pokoknya bisnis tanaman ikan kayak burung juga pada naik deh, Yang saya hobi-hobi yakin. naik lah ya Mas. Iya, penghobi-hobi gitu naik, ditambah dengan artis-artis yang saat ini Main membuat cupang. konten-konten ya, Eh, konten-konten seperti itu ya, bikin aquascape, cupang ya, jadinya masyarakat juga makin rame gitu. iya ya Mas, luar biasa sekarang aquascape. Sampai Sultan Andara aja main ya Mas. Itu dia, itu dia, itu Luar dia, biasa banget. betul. Jadi mungkin buat temen-temen juga nih, kalau mau main aquascape sekarang udah bisa setara sama Sultan Andara loh. Yo, Sultan Andara, kayak The Aquatic Freak, Oh Bang iya itu, Dino Bang Dino dari itu Unpad kan ya Mas? lulusan Unpad juga dia. Kalau Bener-bener Bang artinya Jeff bukan Unpad ya? bukan Unpad, Bang Jeff. Fans ya, saya juga ngefans tuh sama mereka. Wah, keren ya Dengan Mas. Aqua Solid seperti itu. Role model ya Mas. Betul banget. Karena makanya udah mulai konten-konten YouTube kita garap, pokoknya YouTube kita garap. Gitu, Mas. Tapi nih ya Mas ya kan kalau dari aku ya Mas karena kan di dunia gua juga banyak banget yang biasanya curhat gitu kan Mas, nulis atau mereka nulis gitu terus dimention ke Instagram dunia gua, mereka bilang kalau mereka habis beli ikan online tapi ikannya nggak sesuai sama ekspektasi, kayak ini waktu ikannya diposting sama sellernya warnanya bagus tapi pas nyampe warnanya jelek gitu, terus
banyak juga yang bilang kayak eh ini kok ikanku datang langsung kayak stres ya, terus beberapa menit kemudian atau beberapa hari kemudian mati gitu kan Mas. Terus banyak juga Ya, yang malah ikannya nyampe udah langsung mati gitu kan. Itu kan banyak banget terjadi di jual beli ikan online kan ya Mas. Makanya masih banyak juga teman-teman atau kawan-kawan yang lain masih belum percaya untuk beli ikan online. Makanya kan kemarin di videonya Aqua Solid aku lihat ya Mas, yang Aqua Solid habis belanja ikan dari Temanggung apa ya Mas? oh ya Tulung Iya, Agung. Tulungagung itu ya. Itu kan Ya Tulung Agung. ikannya juga ada yang mati ya Mas, 13 ekor kalau nggak salah. Iya betul betul. Itu kan juga berarti berarti ternyata kematian ikan dibeli online itu nggak cuma terjadi sama orang-orang yang udah profesional atau orang-orang yang udah tahu ilmunya, tapi juga eh, Betul. untuk yang udah kayak Mas Arif pun bisa loh mengalami kematian. Jadi di sini mungkin langsung coba kita bedah aja ya Mas, tips-tipsnya gimana sih caranya kita bisa beli ikan online tapi ya seenggaknya aman lah gitu loh Mas. Coba ya Mas, kalau Ya. menurut Mas gimana? Oke. Jadi yang pertama gitu ya, kita harus benar-benar memilih, bisa benar-benar memilih, mensortir seller-seller terpercaya gitu ya. Dari mana sih kita mensortirnya? Yang pertama dari profil ya, profil Instagram misalnya, jual belinya di Instagram ya. Dari jam terbangnya, udah berapa lama sih seller jual beli ikan hias ini apa namanya, udah lama berjualan berapa lama gitu. Yang kedua dari testimoninya gitu. Nah, yang ketiga dari pokoknya dari profilnya udah ya, dari jam terbang, dari testimoninya, sampai nanti kalau misalnya lanjut bisa lanjut ke WA. Oh, diperdalam ya Nah, Mas. diperdalam. Dulu saya pernah gitu ya, beli, pas beli itu benar-benar saya baru mengenal ya, baru mengenal seller ini. Akhirnya saya masih belum percaya tuh. Pas udah minta WA, sampai saya minta video gitu. Sampai saya minta video farmnya coba gitu. Video ikannya coba, bener nggak gitu loh. Minta bener gak sih ikannya di zoom, bener-bener di zoom, di videoin seperti itu. Baru kalau misalnya kita cocok gitu ya, minta garansi. Hmm. Biasanya peternak-peternak atau penjual itu ya menggaransikan ikan ketika di perjalanannya itu mengalami kematian. Pasti itu. Kalau misalnya dari sellernya itu tidak mau memberikan garansi, mendingan nggak usah dilanjutin bertransaksi seperti itu. Jadi mendingan nggak usah dilanjut Berarti ya. kalau yang terpercaya itu pasti mau garansi gitulah ya Mas. Harus gitu Pasti ya. pasti mau garansi gitu ya. Nah, kayak di Instagram contohnya ya, kita ngelihat seller terpercaya itu seperti apa, followersnya lebih banyak ya daripada followingnya. Bener gak? Kebalik gak? Mm-mm. Iya Iya tahu. bener, followersnya lebih banyak daripada followingnya gitu. Kalau misalnya followingnya lebih banyak itu, apalagi masih 200 300 ya, itu mendingan gak usah transaksi sama akun itu lah gitu. Mendingan nyari seller-seller yang udah ribuan Terpercaya. gitu, ya udah terpercaya, testimoninya ada, terupdate gitu, yang selalu memberikan promosi tiap hari, posting setiap harinya. Itu benar-benar apa ya, seller terpercaya gitu loh. Percaya ya, apa, terpercaya gitu. Bisa memberikan jaminan garansi, itu dia. Karena dulu juga yang dari Tulung Agung kita dapat dari Facebook ya, kita WA, ikannya itu divideoin sama omnya ya, sama orang Tulung Agungnya, sesuai nih apa yang kita mau. Kalau misalnya kita buat perjanjian,
kalau misalnya nggak sesuai, uang kembaliin. Bahkan maaf, kita belum mentransfer Oh, belum sama uang itu. sekali. Iya, ini benar-benar Percaya ya. terpercaya gitu loh. Gitu. Benar-benar terpercaya, mantep ini seller mantep gitu ya. Terus akhirnya ikan dikirim dulu ya, ada kematian di perjalanan ya, 1-2 mah wajar gitu, tapi itu diberikan garansi oleh penjual di Telung Agung gitu. Jadi yang kita transfer itu ikan-ikan yang masih hidup aja gitu. Gitu. Nyela sedikit ya Mas. Apa? Ada pertanyaan nih yang menurut aku menarik nih Mas. Dari Apa tuh? siapa tuh, F. Kriye Yans. Ah, itu apa enggak, apa mungkin apa sih? Apa enggak ngejatuhin seller-seller baru Bang katanya tuh. Gimana tuh Mas? Ya itu kan sebuah tips ya. Itu kan sebuah Jadi tips ya. Agar kalau misalnya pengen lebih aman, ya kita mencari akun-akun yang terpercayanya itu followersnya ya udah banyak gitu, terupdate gitu, jam terbangnya udah lama gitu ya. Terus testimoninya selalu apa ya, bagus gitu dari customer lainnya. Ya kalau misalnya kita sebagai seller baru gitu, ya kita juga harus berusaha untuk ya menunjukkan. mempromosikan, menunjukkan itu semua gitu loh. Jangan sampai ya kita kalah gitu ya. Ya bisa promosi gencar-gencaran lewat Facebook Ads, Instagram Ads, postingan kita diperbaik dengan fit yang bagus, dengan kamera yang bagus gitu, agar terlihat jelas ikannya seperti itu. Terus juga kalau ada transaksi di testimoni, kalau misalnya ada chat-chat yang bikin buyer ini, pembeli ini senang ditestimonikan, lambat laun bakalan menjadi seller terpercaya, itu pasti gitu. Karena butuh Tapi proses ya tetap Mas. ya, proses kita itu untuk menjadi seller terpercaya itu ya jam terbang kita gitu loh. Apa yang kita lakukan gitu buat akun ini gitu loh, untuk Instagram kita gitu. Instagram kan ibarat ya profil kita kan gitu. Gitu. Profil kita pribadi. Kita mengelolanya secara baik, orang juga wah tertarik kepada kita. Berarti Gitu. berarti tips yang pertama kita harus sortir bener-bener nih ya sellernya itu siapa gitu ya Mas. Biar Betul. kita nggak tertipu gitu, mulai dari Ya. profilnya, testimoninya, sampai kalau Ya. perlu kita harus, Followers. oh iya, dari followersnya kita lihat. Jangan sampai, tapi kalau banyak beli gimana tuh Mas followersnya? Beli ya. Tapi kelihatan lah ya Mas followers beli. Kelihatan nih Kelihatan. dari jumlah komentar, pokoknya kelihatan itu ya. Iya, benar banget. Ya. Followersnya banyak, tapi yang like cuma 10 gitu. Followersnya ada 5.000, yang nge-like cuma 5. Wah, Aduh, itu udah akun jelas lah bodong. ya. Akun bodong. Akun bodoh. Nggak Jelas bertanggung akun jawab bodong. itu. Ya. Jangan dilanjutin transaksi seperti itu. Gitu. Bahkan sampai kita minta divideoin, difotoin gitu juga nggak masalah ya Mas ya, demi keamanan. Nggak apa-apa. Betul. Selagi sellernya mau. Tapi kalau misalnya seller-seller yang udah pro ya, udah bener-bener terpercaya banget, biasanya nggak mau. Iyalah, itu Biasanya. nggak usah kita mintain video juga, harusnya kita juga percaya ya Mas kalau sellernya udah gede. Nah itu tuh. Jam terbang kita, apapun yang kita lakukan itu sampai orang tuh berpikir, wah, gue udah pengen beli ke akun ini, pokoknya gue percayalah gitu. Pasti gue ngeluarin uang sekian dan dia ngasih ikan yang bagus kepada gue. Worth Gitu, it lah sampai ya. kayak gitu loh. Iya, sampai kayak gitu pasti kalau udah menjadi akun terpercaya. Gitu. Berarti buat seller-seller juga kalau misalnya masih merintis gitu jangan nolak ya kalau misalnya dimintain foto, dimintain video gitu ya Mas.
Iya, iya harus itu. Itu perjuangannya, prosesnya itu harus melewati itu semua. Oke, oke. Gitu. Terus Ya teralami lah oleh saya pribadi. Ya kita ngasih video cuma di read doang, nggak lanjut transaksi. aduh. Itu ya sedih, tapi ya harus tetap semangat. Itu bukan jodoh kita, bukan rezeki kita, kan gitu. Terus tips selanjutnya apa Mas? Selain kita harus sortir si sellernya itu, habis itu kita harus ngapain Mas? Hmm, sortir. Hmm, profil Instagram kalau di Facebook juga ya sama sih, sama di Facebook, di toko online itu juga sama. Kita perlu melihat kayak Facebook jam terbangnya, dari kapan sih dia mulai Jualan. promosi jualan gitu. Terus juga teman-temannya kan gitu, udah berapa sih, udah banyak belum kan gitu. Sama sih, kurang lebih sama. Oh, Itu kan jadi apa? kalau misalnya kita udah nih Mas, kita udah sortir penjualnya, eh terus kita udah percaya nih sama ini, tapi ternyata pas sampai nih ikannya lemes gitu Bang, atau mungkin stres gitu. Itu biasanya kita harus Ya, ngapain sih Bang biar ikannya nggak mati? Karena stres di jalan itu kan hampir hampir umum terjadi kan ya Bang? iya betul, betul banget. Pokoknya kalau misalnya kita sudah bertransaksi sama akun terpercaya, ya yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah jadi masalah gitu ya. Karena ketika misalnya kita menerima ikan dalam keadaan mati, pasti diganti sama sama sellernya gitu. Asalkan kita memvideokan ikan tersebut gitu loh. Pas Bang, unboxing ya Bang? kita pas pas unboxing, pas kita buka, bang mati bang, gitu. Pas mati itu pasti seller akan memberi ganti atau uang kembali biasanya, gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Setelah ikan datang misalnya dalam keadaan sehat, ya, mungkin lemes-lemes, dalam keadaan lemes, ya kita harus mengaklimatisasi, ya, aklimatisasikan ikan tersebut. Dari aklimatisasi itu apa sih? Penyesuaian atau adaptasi kondisi air terhadap fisiologi keadaan tubuh si ikan. Karena kan air lama yang ada di bungkusan kan beda sama air baru di lokasi kita, ya, gitu ya. Kita masukin dulu 5 sampai 10 menit, dicelupkan ke air yang ada di lokasi kita. Kemudian kita tunggu 5 sampai 10 menit, habis itu kita pelan-pelan buka, pelan-pelan masukin airnya, air masukin ke dalam bungkusannya. Habis itu tunggu dulu, dan jangan lupa kasih obat kuning ya, atau akriflavin. Akriflavin itu pencegah ikan stres gitu. Kalau misalnya kita membahasnya ikan cupang, kita harus perlu memberikan daun ketapang, akriflavin, sama diaklimatisasi terlebih dahulu. Garam juga perlu. Gitu. Itu sebagai perlakuan kita gitu. Dan kalau misalnya kita membahas ikan gapi atau ikan lain, ikan diskas gitu ya. Nah, itu ada proses karantina. Jangan langsung disatukan ke ikan-ikan yang kita pelihara. Gitu. Kenapa? Karena takut membawa penyakit gitu. Bakteri patogen yang ada di ikan tersebut. Jadi kita kasih obat biru, kasih garam, kasih akriflavin ya. Terus juga disetting heater dulu 29 sampai 31 derajat lah kita setting ya, di antara itu.
selama 3 sampai 5 hari baru deh kita bisa satukan ke ikan-ikan yang ada di farm kita. Itu kalau membahas ikan gapi ya, atau ikan lainnya yang biasa digabung-gabung ya, ikan koi, koki atau apapun itu perlu karantina. Karena pengalaman juga dari saya pribadi, dulu kan ternak gapi dulu ya, beli dari Lampung. Pas beli dari Lampung ya, langsung dicemplungin, maksudnya aklimatisasi dulu, habis itu langsung digabungkan sama Ikan lain. indukan-indukan ikan di farm Little Fish. Alhasil hari esoknya ikan-ikan kita pada kuncup, pada goyang-goyang gini, kena finrod. Oh, Finrod itu, iya. Kalau ikan gapi udah kena finrod, wah udah susah itu. Udah finrod, udah rapet, udah susah. Ya itu menjadi pelajaran besar lah dari dulu, dari kita sebagai itu apa ya? Memang harus merasakan itu dulu lah kayak gitu. Kalau memang tapi enggak ya. Pengusaha yang cerdas belajar dari kesalahan orang lain. oh Itu iya. yang harusnya ya. Zaman sekarang ya, Mas. Kita, iya benar, informasi di mana-mana kita mudah sekali, apapun itu kita bisa lakukan lah gitu untuk mendapatkan informasi. Nah, tapi ya dulu karena apa ya? Karena gercep orangnya tuh. Pengen Orangnya langsung cepet gitu ya. ya. Main langsung. Terjun aja dulu. Gimana nanti? Bret, mati. Akhirnya ikan kita mati yang ada di farm. Ikan yang barusan kita beli juga mati. Mati ludes. Kita ulang lagi dari awal. Itu. Perih perjalanan. Tuh. Jadi pelajaran jadinya. Gitu deh. Berarti Jadi, itu ya, Mas, selain kita, kalau kita udah sortir si sellernya, setelah ikannya sampai pun kita harus melakukan perlakuan-perlakuan khusus ya, Mas, buat ikan yang kita beli secara online ya, Mas. betul banget. Betul banget. Harus ada perlakuannya. Terus apa ya? Iya. Kira-kira Gitu. kalau kita udah melakukan perlakuan, terus ikannya kita juga beli dari seller yang terpercaya, habis itu ya udah ya, Mas, sebenarnya aman-aman aja ya, Mas, beli ikan online. Nah iya, jangan khawatir. Gitu. Jangan khawatir pokoknya. Kalau udah seperti itu mah, jojong Oke. aja, beli beli beli. Kalau saya ya, Mm-mm. kalau saya di Little Fish udah sampai eh, apa ya, terpercayanya tuh sampai misalnya dari Medan. Mm-mm. Saya harus tahu tuh itu genetik darah apa sih gitu. Darah Oh. apa aja sih di ikan itu gitu. Gitu. Kalau misalnya keturunan F3 misalnya, wah Mm-mm. saya mau dong, boleh gitu. Dan nyampe sini ikannya bagus, karena saya ingin membibitkan membenihkan gitu ya ikan-ikan, biar ikan-ikan di sini juga bagus gitu ya, kualitasnya bagus gitu. Karena kalau di cupang gitu ya, kita asal-asalan beli ke seller yang genetiknya masih belum terpercaya, genetiknya masih meragukan. Kadang ada darah dari misalnya Nemo sama apa ya, Nemo sama Galaxy gitu ya, eh, sellernya kurang terpercaya. Kadang bilang iya itu mah F1, iya itu mah F0, atau itu mah apa gitu. Tapi ya kita udah bener-bener di Little Fish udah sampai ke kepercayaan Sampai. ke genetik gitu. Berarti detail lah ya, Mas, sudah. Gitu, Oke. begitu. Kira-kira kalau dari tips tadi, eh, yang secara umum ada dua tadi ya, Mas, sortir sama perlakuan setelah ikan datang, ada ada tips lain ya, Mas, sebelum kita jawabin pertanyaan-pertanyaan nih yang ada dari kawan-kawan semuanya.
apa ya tipsnya ya, udah sih sebenarnya karena lebih ke mensortir seller yang lebih terpercayanya itu tuh. Kuncinya ya Itu Mas di sih situ. kuncinya sih tuh. Sama kayak misalnya di toko online juga nyari yang testimoni atau barang-barang atau ikan yang sering kejual kan gitu ya, gitu. Dan disarankan lanjut ke WA, dan di WA itu minta video atau foto biar lebih jelas Oke, gitu. oke. Kalau bisa udah sampai teleponan tuh, bang kalau ini minta garansi ya gitu, iya 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 gitu, Siap, siap. Oke. gitu. Berarti tipsnya kayak gitu ya Bang ya, Mas Mas Arif. Oke, iya Siap. betul. Coba aku ini ya Mas, coba aku simpulin sedikit ya yang tadi tips-tipsnya ya Mas, biar mungkin teman-teman yang baru gabung bisa dapat review sedikit gitu ya Mas. Iya iya, boleh boleh. Tadi kalau kata Mas Arif itu kunci utamanya kalau kita mau beli ikan online ya kita harus benar-benar sortir sellernya. Pokoknya gimana caranya kita bisa sampai percaya sama si seller itu, dilihat dari akunnya. Kemudian kalau perlu kita WA terus minta video-videonya, terus juga minta garansi. Pokoknya sebisa mungkin minta garansi lah, kalau sellernya nggak mau ngasih garansi berarti sellernya mungkin nggak terpercaya gitu ya Mas. Betul. Terus juga kalau ikannya udah datang harus ada perlakuan-perlakuan khusus. Eh, Termasuk juga waktu unboxing ya di video ya Mas, buat bukti kalau ikannya itu kondisinya seperti apa gitu. Terus ikan juga harus diaklimatisasi, diadaptasikan. Iya Kemudian ikan juga diberi obat kuning. Kalau iya. cupang diberi daun ketapang, garam. Terus kalau ikannya ikan yang bakal disatuin sama ikan-ikan lain harus dikarantina gitu ya Mas, biar ikannya nggak, misalnya dia bawa patogen, dia nggak nularin ke ikan-ikan yang lainnya gitu ya Mas. Betul banget. Oke. Betul. Nah, tuh katanya ada mending langsung datang aja ke rumahnya, Nah bukan itu secara online, i- secara offline. Memang ini kan enaknya seperti itu, cuman gitu. kan kita lagi bahas yang online gitu ya Mas ya. Gitu. Itu kita coba jawab pertanyaan dari kawan-kawan yang lain ya Mas. Oke. Ini baru ada satu sih yang nanya, mungkin kawan-kawan yang lain mau nanya boleh banget, dan pertanyaannya nggak harus topik ini juga nggak apa-apa sih, karena Mas Mas Arif ini udah keren banget lah, dia udah tahu banyak lah. Enggak juga. Ini pertanyaan pertama ya Mas, dari Boleh. Yeti, siapa itulah. Cara ngatasin ikan yang mabok dalam perjalanan gimana sebelum digabung sama ikan lain dalam aquascape? Ini udah dibahas tapi diperjelas lagi nggak apa-apa Mas, monggo. Cara mengatasi ikan yang mabok dalam perjalanan sebelum digabung. Jangan langsung digabung dulu gitu ya. Jadi kita harus karantina terlebih dahulu. Kalau misalnya ikan yang kita beli itu ikan-ikan yang bakalan digabung dengan ikan-ikan lain gitu ya. Kalau ikan cupang kan cuma satu akuarium satu tuh, jadi itu mah cuma langsung aja masukin ke air. Tapi kalau misalnya kayak kita beli ikan gapi, ikan diskus yang nantinya bakal bersatu di dalam wadah akuarium, kita harus karantina dulu tuh baiknya ya. Karantinanya yang harus kita lakukan, kita ngasih obat kuning ya. Biasanya karantina misalnya ukuran tank 40 atau 50 cm ya. Kita kasih 5 tetes sampai 10 tetes gitu. Sampai benar-benar warnanya itu menguning lah gitu. Karena ada catatannya di produk Akrifafin misalnya. Kalaupun menggunakan produk obat kuning itu kebanyakan juga nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Jadi ya pokoknya sampai airnya menguning gitu. Oke, terus oke. juga terus juga obat biru, kenapa sih kita menggunakan obat biru? Itu juga ada fungsinya untuk ngebasmi ya, atau membasmi jamur-jamur gitu, jamur yang terdapat pada ikan tersebut. Kalau akriflavin tuh banyak buat luka ya,
buat stres, mata katarak pada ikan, terus pokoknya yang luka-luka lah, pokoknya akriflavin ini memang bagus gitu. Oke. Sudah apa ya, sudah banyak lah orang-orang yang menggunakan akriflavin. Terus juga kasih garam. Garam ini membasmi juga nih dari bakteri-bakteri patogen, bakteri-bakteri jahat. Banyak bakteri itu macam-macamnya, kayak bakteri Finroot, Ixino apa gitu, saya juga nggak inget gitu. Soalnya Ilmiah lah. kalau misalnya kita ilmiah banget. Kalau misalnya bakteri juga banyak macamnya gitu loh. Nah biasanya yaitu karena apa, kita bahasnya pakai garam dengan suhu kita naikkan gitu. Kita naikkan, kita panaskan, suhu setting 30 sampai 32 gitu. Itu kebasmi tuh udah mati tuh. Garam tambah daun ketapang tuh ada sebagai netralin pH sama sebagai menjadi antibakteri terhadap ikan tersebut. Udah Peter, daun ketapang, garam, obat biru, obat kuning. Wah, biasanya juga pakai itu kok para para peternak gitu. Atau para apa ya? Di toko-toko lah biasanya pakai itu. Oke, jawabannya gitu ya dari Mbak Yeti atau Mas atau siapa itu. Aduh, pokoknya itu Belum jawabannya. selesai. Oh, belum Belum selesai. selesai. Iya. Ya kan Banyak ya, Mas. Maaf, Mas. setelah kita karantina 3 hari 5 hari gitu, atau kelamaan ya 5 hari, ya 3 hari lah, 3 hari baru deh masukin bareng sama ikan-ikan kita. Insya Allah lah itu aman terhadap ikan kita juga, aman terhadap ikan yang kita beli juga gitu. Sabar Wow, Bang gitu ya. Solid, corner fish, salam Bang Fajar. Wah, ini banyak orang-orang hebat yang mampir ini ya, Mas ya. Iya betul banget. Oke. Oke, lanjut. Ada yang keren juga nih dari Mbak Ute. Mbak Ute ini dari Perikanan UGM nih, Mas. Kawan saya nih, Mas. Waduh, mantap. Ini katanya Salam, salam tips, Bahari. salam Bahari. Tips untuk packing ikan kecil. Gimana tuh, Mas? Tips ikan kecil. Aduh, masih ada gak ya? Oh, ini ada. Oke, ada contohnya nih, Teh Ute. Nah, kenapa sih saya mau berbisnis ikan cupang? Ya. Karena ikan cupang itu simple, kecil ya. Bisa dikirim ke luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Gitu. Harganya pun untuk saat ini lumayan lah gitu ya, dari Lumayan, 10 wow. ikan bisa lumayan. Bisa pokoknya di sini ada yang 1,5 juta per ekor ada, tapi rata-rata yang kita jual itu 200, 250 seperti itu. Nah, lanjut. Packing ikan kecil, Kak. Terima kasih. Kita menggunakan styrofoam. So, styrofoam ya biasa kita beli di toko akuarium atau di fotokopian, ada kan styrofoam ya. Kita Ada. buat kotak seperti ini. Gitu. Terus dilakbanin gitu. Dan disesuaikan pokoknya untuk bungkusannya. Kalau bisa bungkusannya dirangkep 2. Plastiknya ya, Mas? Oh iya, bungkusan plastik maksudnya ya. Nih dibungkus nih seperti ini, langsung praktek. Nah, ini ada tim-tim juga datang ke farm. Ya gitulah pokoknya. Terus kita masukkan. Terus, nah ini nih tips ya. Kalau misalnya ke Jasper, JNE, Tiki, biasanya ikan kan nggak boleh ya. Oh. Beli ikan kan nggak boleh. Kalau saya udah CS-an gitu loh.
udah CS-an sama makanya kita tuh harus pandai bersosialisasi, Iya, berjejaring. berkomunikasi, iya berjaring gitu agar orang tuh senang sama kita gitu ya. Nah biasanya kita kasih beras biar nggak terlalu terdengar suara air Hmm. apabila terguncang. Nah nih beras nih sesimpel ini gitu loh. Berapa banyak tuh mas berasnya? Gimana segenggam lah, segenggam, Segenggam. segenggam masukin, udah deh. Untuk ini nih jangan ya perbandingan udara sama perbandingan air 50-50 nggak lima apa-apa, puluh nggak lima masalah. puluh. Iya, tapi untuk ikan cupang itu aman sih, kuat lah. Dulu teman juga ada yang 20%, 20 banding 80, aman Masih juga. kuat. Hmm. Kuat, aman. Oke. Kalau bisa menggunakan air, ya air ketapang tapi tidak terlalu pekat ya. Gitu. Oke. Aman lah itu kuat. Berarti Nah, pakai sebelum ya, gimana? sebelum kita packing ya, ikan itu diberokkan terlebih dahulu, dipuasakan terlebih dahulu. Penting Tujuannya itu. buat apa? Penting. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika di perjalanan ikan itu tidak mengeluarkan Pup. sisa-sisa metabolisme, pup ya, feses ya, kotorannya gitu. Bisa bisa mengakibatkan kematian kalau misalnya terjadi seperti itu, karena kan kotorannya itu nanti ada amoniaknya gitu loh, terguncang-guncang jadi airnya keruh. Pas airnya keruh ikannya nggak betah, ikannya teracuni dengan kotorannya sendiri, mati deh kan gitu. Oke. Gitu mas tipsnya. Terus Ada lagi atau cukup udah ya, tipsnya? udah ya, tar nih lewat JNE. Kalau misalnya itu sebenarnya ilegal, sebenarnya ilegal. Tapi kalau misalnya kita Kalau misalnya kita membahas legal, kita harus ke karantina dulu, ke BKIPM. Biasanya di masing-masing wilayah ada gitu. Tapi karena saya sudah akrab CS. sama pihak JNE, jadi udah nggak masalah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gitu ya mas. Kita coba jawab yang lain ya mas. Oke. Terima kasih UT atas pertanyaannya. Kita lanjut dari yang paling lama nih. Ade Fadil. Cara bikin market ikan online gimana ya bang? Ini kok jadi seller semua nih, nggak apa-apa deh. Iya ya, seller ya di sana. Cara bikin market ikan online, yaitu bagaimana cara kita agar menjadi seller terpercaya. Ya kita berusaha membuat feed Instagram, ya kita membahas Instagram yang rapi, yang jelas, dengan kamera dengan resolusi terbaik gitu ya, pakai kamera SLR atau apa gitu ya. Itu membuat orang percaya terhadap kita. Terus juga dengan jam terbang kita sudah berapa lama posting memasarkan ikan kita. Jadi kalau bisa tiap hari posting. Rezeki mah di mana aja pasti ada. Kita berusaha posting lewat Instagram. Saya juga melakukan lewat Facebook, Instagram, terus toko online semuanya digarap. Jadi ya ada juga dari apa sih? Dari yuk, kamu tuh main apa sih? Bigo, dari Bigo ada juga. Bigo sekarang bisa buat itu ya. Iya, dibuat lelang kayak gitu-gitu. Tapi saya belum ngegarap ke situ. Oke. Gitu deh. Jadi harus ya Market. konsisten lah ya mas ya. Iya. Terus kalau misalnya kita udah ada transaksi, di save nomornya. Terus pelayanan terbaik juga buat pembeli itu kan gitu. Gimana ikan cupangnya, masih sehat gak gitu.
Kalau misalnya kita ada jenis baru tawari gitu ya. Jadi kalau di WA itu kita udah membuat kolam ya. Para pembeli-pembeli dari dulu sampai sekarang gitu udah di save, terus tinggal broadcast aja gitu. Nih ikan baru panen gitu loh. Ada yang minat gitu. Langsung sikat gitu ya Mas. Iya. Satu deh, ini dari Corner Fish deh. Tips untuk pemula main aquascape. Beli bahan-bahannya di Aqua Solid. Asik. Nah, gitu Yoi. dong Mas. Dari tadi aku nungguin promo loh. Akan akan diedukasi, akan diberikan harga terbaik dengan kualitas bahan-bahan terbaik. Asik. Gitu. Asik. Ya, Terjawab ya apa itu. perlu apa perlu bikin giveaway? Asik. Aduh, tuh aku solid mau bikin giveaway loh. Boleh lah, Mas. Joinan nanti Boleh giveaway-nya. ya. Joinan lah. Nih ya oke, joinan ya sama dunia Eh, aqua abis ini. Bikin Oke. desain, bikin desain. Siap. Oke. Oke, pertanyaan dari Corner Fish cukup dan mungkin pertanyaannya itu dulu lah ya Mas ya. Yang lainnya nanti kalau ada pertanyaan bisa di DM ke Aqua Solid kalau tentang Aquascape mau beli barang-barang atau tentang ikan cupang bisa ke Little Fish ya gitu ya Mas ya. Betul. Oke, karena ini kan udah 1 jam ya Mas. Betul, nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget karena asik banget sih ngobrol sama Mas Arif ini. Iya. Karena Ini Mas saya Arif, mau lanjut belanja nih saya. nah karena Mas Arif Selanjutnya. juga mau belanja, biar nggak kemalaman, mungkin kita udahin dulu ya Mas ya obrolannya. Terima kasih banyak Mas. Siap, Mas Tera. Mas Tera Assalamualaikum. teh angkatan berapa? Saya angkatan 15 Mas. Angkatan berapa? Oh, 1 tahun di bawah siap. Mas. Siap, siap, siap. Oke, sip. Oke, makasih ya Mas. Semoga. Yo, sama-sama Mas Tera. Terima kasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.